Coba lah, kan mau buat konten Kuala Lumpur, bahkan kokoku juga dari sana. Kami ditahan sampai kalian pikir, kalian tahu nggak harga tiket ini sekarang berapa? Aku beli tiket. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen. Buat teman-teman sahabatku yang udah support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya. Oke. Kemarin tuh kan aku kan ngebahas tentang pelancong yang di Ubud ya, di Ubud. Ya kayak dipaksa untuk membayar sekian gitu oleh oknum taksi yang itu terjadi itu di Bali ya. Dan itu sebenarnya banyak respon dari respon di video itu banyak sekali dari netizen-netizen kita. Bahkan menuduh saya itu menjelekkan Indonesia lah gini gitu. Sebenarnya gini, agar kalian paham dengan tujuan video itu. Video itu sengaja saya buat itu agar kita itu bisa ingat. Kita semua ini bisa ingat bahwa kalau kita mau memajukan wisata kita, tempat pelancongan kita, maka kita harus memajukan diri dulu untuk menerima pelancong-pelancong atau wisatawan yang mau datang ke tempat kita. Kalau kita nggak bisa terbuka, nggak bisa menjaga adab kita untuk baik kepada orang lain yang datang ke tempat kita, maka sampai kapanpun wisata kita tidak akan maju, maka negara kita tidak akan maju. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa mengubah diri kita sendiri untuk lebih maju, untuk lebih beradab kepada orang lain. Seperti itu guys. Jadi tujuannya, intisari daripada video itu bukan untuk menjelekkan siapapun, tapi untuk mengingatkan kita agar kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, agar kita ingat bahwa kalau mau maju ya kita harus mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Agar pelancong-pelancong yang datang ke tempat kita, wisatawan yang datang ke tempat kita, baik itu dari wisatawan dalam negeri maupun dari luar negara, kita harus bisa menjaga adab kita dengan baik, merespon terhadap mereka dengan baik, ya pokoknya menjaga kesopanan lah gitu, sopan santun gitu, adab gitu, itu yang paling utama. Karena sebuah negara bisa maju wisatanya, bisa maju pelancongannya seperti di Malaysia itu karena keamanannya. Orang akan datang jika negara itu akan dipastikan aman, tidak ada tindak kejahatan, maka bukan tidak ada ya, kurang dari tindak kejahatan, maka orang itu akan datang ke tempat itu karena merasa aman dengan kedatangannya ke negara itu. Contohnya di Malaysia. Di Malaysia ini kenapa baru-baru ini viral kan, bahwa Malaysia itu tertinggi di Asia Tenggara kedatangan pelancong asing dari luar negara. Kenapa? Ya karena Malaysia ini banyak yang minat datang ke Malaysia. Kenapa banyak yang minat? Karena yang pertama itu, ini menurut hemat saya, itu dari segi keamanan dan infrastruktur lupa gua. Infrastruktur terintegrasinya kendaraan umum, kendaraan umum tuh apa kalau di Malaysia ya? Kendaraan awam lah, seperti MRT, LRT, bus, itu sangat terintegrasi banget gitu. Jadi mau kemana-mana tuh enak kalau di Malaysia ini. Jadi itu kelebihannya. Jadi itu yang perlu sebenarnya kita contoh. Kenapa banyak pelancong asing yang datang ke Malaysia? Ya karena yang pertama keamanannya. Yang kedua juga transportasinya itu sangat baik di Malaysia ini. Transportasi guys, itu yang saya lupa tadi. Aduh kah. Tapi nggak apa-apa lah. Kan biasa manusia itu ya
normal lah, lupa kan. Oke guys, itu sebenarnya tujuan dari inti dari tujuan video yang saya buat semalam itu guys. Jadi nggak usahlah terlalu apa ya, terlalu gimana ya, eh ya terlalu gitulah, kayak gua banyak yang ngatain apa, gua nih menjelekkan negara sendiri. Bukan, agar kita ingat aja, agar katanya mau maju negaranya, gimana mau maju kalau orang-orangnya seperti itu kan, gitu intinya, seperti itu guys, nggak ada unsur lain. Oke, kita beralih pembahasan. Sekarang kita akan membahas tentang karena beredar video nih, viral banget, tentang gaji TKI di Malaysia. Karena ada satu kawan kita, saudara kita itu yang menjadi TKI, pekerja di Malaysia ini, atau PMI, pekerja migran Indonesia, itu yang datang ke Malaysia ini untuk bekerja. Beliau ini lulusan dari university. Nah, ini kan secara akal ya nggak mungkin lah untuk datang kerja ke Malaysia lulusan university tapi mau kerja di Malaysia. Udahlah kerjanya nyuci pinggan lagi, nyuci piring lah kata orang Indonesia, nyuci pinggan kalau di kata orang Malaysia. Itu kan nggak seimbang dengan pengetahuan beliau gitu. Tapi kenapa beliau datang ke sini ya? Ya pasti kalian udah tahu sendiri lah di Indonesia tuh kayak apa gitu kan. Mau setinggi apapun sarjananya, mau setinggi apapun universitinya, kalau nggak punya ini nggak bisa masuk gitu kan. Oke, seperti apa videonya ini dia guys. Nah, Bos. ini dia guys. Kuliah di mana dulu, Bos? Di Medan, Ambil jurusan apa, Bos? perawat, Sekarang kerjanya apa, Bos? nyuci pinggan di Malaysia. Nah, itu dia. Dulunya dulunya sekolah di university di Medan dan ambil jurusan perawat. Perawat tuh kalau kalau di sini apa ya? Apa kalau di sini perawat tuh saya? Apa? Hah? Pulas? Perawat. Kayak seperti apa kalau di bawahnya dokter, itulah bawahnya dokter apa perawat itu. Juru rawat mungkin ya. Juru rawat mungkin. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, kalian udah tahu sendiri di Indonesia kayak gimana. Kalau mau punya kerjaan ya harus punya orang dalam atau punya gini baru bisa kerja. Gitu guys. Ini dia lagi guys, ada videonya guys. Nah, ini dia guys. Kak Denis, betul ke gaji bank sama dengan cuci pinggan ke Malaysia ni? Agak-agak lah Kak, betul ke ni? Berarti perkiraan 5 juta, 6 juta juga ya Kak? Karena basuh pinggan kat sini 6 juta sebulan Kak, ya kan? Tahu je ke Kak ni ya. Terima kasih informasinya Kak ya. Kami nak cuci pinggan aja lah kat Malaysia ni. Tak nak lah kami bekerja bank, kami cuci pinggan je lah. Oke, thank you Kak. Nah, itu pernyataan sebenarnya ya dari abang ini. Ini dia tuh nggak mau lah kerja di pegawai bank, kerja di Malaysia aja lah jadi cuci pinggan gitu. Sebenarnya gini, pertimbangannya kan gini. Iya, memang orang kerja cuci pinggan di sini tuh lebih mahal gajinya daripada pegawai bank atau yang kerja di bank gitu lah. Kerja di bank gitu. Jadi pegawai bank lah gitu lah. Iya, memang benar. Cuman bedanya kalau kita kerja di Malaysia ini dengan misalnya gaji yang sama di Indonesia dengan di sini, apalagi lebih rendah di Indonesia lagi, itu lain lagi. Itu kita itu kalau kerja di sini bisa nyimpen uang itu lebih banyak daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kadang kita itu hanya cukup untuk makan aja gitu. Yang ini fakta, apalagi bahan makan sekarang udah mahal, bensin udah naik, minyak petrol udah naik di Indonesia sekarang kan, udah semuanya bahan-bahan makan apapun itu semua naik sekarang di Indonesia. Di Malaysia ada kenaikan tapi dikit. Contohnya di di petrol ya atau minyak
atau bensin kata orang Indonesia. Kalau di Malaysia itu masih sekarang itu masih paling rendah daripada negara-negara lain, apalagi dibandingkan dengan Indonesia. Itu masih paling rendah di Malaysia, di paling murah lah gitu, paling murah bensinnya gitu. Di Indonesia itu sekarang udah 11 ribuan 12 ribuan udah. Sekitar kalau duit sini itu kalau 10.000 itu sekitar 12 udah mau 5 ringgit lah sekarang. 4 ringgit 5 ringgit lah gitu. 1 liter ya. Kalau di sini masih 2 ringgit lebih mungkin sekarang. Jadi masih yang paling murah di Malaysia ini. Gitu. Nggak tahu ini larinya kemana, nggak tahu. Padahal kita itu punya juga punya juga tambang minyak. Di Malaysia juga punya tambang minyak. Tapi kenapa masih lebih mahal kita? Gitu. Juga guys, ada kejadian lagi nih. Ini ada YouTuber pembuat video lah gitu ya. Dia mau datang ke Malaysia mau buat konten. Tiba-tiba ada kejadian di bandar udara Indonesia di Kuala Namu. Biar nggak jadi ini, kita tonton aja bareng-bareng videonya guys. Soalnya ini nanti netizen kita ini saya yang diserang, dikatain saya ceritanya bohong. Ini ada videonya kok. Coba lah, Nah, ini. kan mau buat konten Kuala Lumpur, bahkan kokoku juga dari sana. Kami ditahan sampai, kalian pikir kalian tahu nggak harga tiket ini sekarang berapa? Aku beli tiket aja udah 1.600.000 weh, itu 3 orang. Dan baik kena mau cari duit tuh gampang ya. Kita konten dari pagi ke malam cari duit gak gampang loh. Nah, ini menurut apa ya, di tulisannya itu uang hampir 7 juta hangus. Hampir 7 juta hangus gitu. Ini gua baca lagi ya. Gua baca lagi, ini yang viral itu hari ini. Dia ini YouTuber. Uang hampir 7 juta hangus. Ini duit loh, bukan daun ubi, Pak. Solusi Bapak yang terhormat imigrasi Kuala Namu Medan disuruh beli tiket baru lagi tanggal 4 karena yang tugas di tanggal tersebut mereka minta pertanggungjawaban ke maskapai no respon. Ke imigrasi pun tanggapannya begitu. Jadi ya gimana ya? Yang namanya tiket udah hangus ya mau nggak mau ya nggak bisa pergi gitu. Gue nggak tahu ini kesalahannya dari mana. Yang pasti ini kejadian udah beberapa video, sebenarnya beberapa orang yang udah seperti ini. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Gue bingung sendiri juga. Gue udah pulang balik ke Indonesia. Sering kali lah pulang balik ke Indonesia, ke Malaysia gitu. Tapi nggak pernah terjadi seperti ini di immigration Malaysia. Justru mereka ramah-ramah, welcome terhadap kita, asalkan kita ini ikut peraturan Malaysia itu sangat welcome banget. Dan apa ya baik gitu. Kita itu nggak merasa tertekan dan tidak dipersulit, asalkan kita sesuai dengan prosedur undang-undang Malaysia gitu. Tapi di negara, justru kita itu dipersulit di negara kita sendiri gitu. Banyak kejadiannya, bukan hanya video ini aja, tapi banyak kejadiannya. Ini yang sebenarnya perlu diubah ini. Jangan dibiarkan seperti ini gitu. Nggak boleh seperti ini. Ntar apa ya, kita itu lebih sulit di negara sendiri daripada di negara orang. Di negara orang kita di welcome asalkan ya lengkap lah prosedurnya gitu. Di tempat kita mau lengkap prosedurnya kadang ada aja yang masalah yang sebenarnya nggak penting gitu, nggak ini banget lah gitu. Nggak, gimana ya gue ngomongnya, susah ya. Mungkin kalian udah bisa menafsirkan sendiri lah. Buat kalian yang sering keluar negeri, yang udah pernah keluar negeri, pastinya udah tahu lah di tempat kita itu seperti apa, di negara orang seperti apa gitu. Apalagi di Malaysia.
Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.